sumber kesesatan itu kalau kita berani nafsirin sendiri, Mas. Kitab ulama banyak, tafsir Ibnu Katsir ada, tafsir At-Tabari ada, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa MMI Media Channel rahimakumullah, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, serta Allah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, yaitu jalan yang Allah ridhai. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa MMI Media Channel rahimakumullah, kali ini kita akan membahas tentang ayat-ayat mutasyabbihat atau ayat-ayat sifat yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya Al-Qur'anul Karim. Maka perlu diketahui bahwa manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabbihat itu menempuh dua jalan atau dua metode. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam syarah hadis Sahih Muslim, beliau mengatakan kelompok ulama yang pertama, yakni mayoritas ulama salaf, bahwa mereka ketika berjumpa atau berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabbihat, ketika berinteraksi dengan ayat-ayat sifat, mereka memilih menyerahkan maknanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, ketika mereka berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabbihat, mereka berinteraksi dengan kalamullah yang berupa ayat-ayat sifat, mereka mengatakan, kami tidak tahu, kami tidak mengerti maknanya, dan kami tidak mengimani zahir maknanya sebagai makna yang dimaksud. Kami menyerahkan maknanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan makna yang pantas kepada Zat-Nya yang maha mulia dan maha agung. Ini adalah paham mayoritas ulama salaf dari mazhab atau manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dalam satu istilah disebutkan dengan istilah tafwid, dalam istilah lain disebut dengan takwil ijmali. Kemudian manhaj ataupun metode yang kedua, ulama ahli sunnah wal jamaah memilih untuk mentakwil ayat-ayat mutasyabbihat, artinya mengalihkan makna zuhir kepada makna lain yang pantas kepada kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita coba melihat dan membaca bagaimana ulama-ulama tafsir memahami makna ketika berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabbihat. Baik, yang pertama kita buka, kita baca surat Al-Fat ayat ke-10. Innalladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Nah, yang artinya bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah, dalam tanda kutip tangan Allah di atas tangan mereka. Ayat ini sering diartikan, sering diterjemahkan secara tekstual dan letterlek oleh kelompok yang disebut dengan Wahabi. Lalu, apakah yadullah dalam ayat ini dimaknai sebagai tangan Allah oleh para mufassir? Mari kita simak, mari kita baca bagaimana ketika mufassir berinteraksi dengan kata yadullah. Yang pertama, tafsir At-Tabari yang disusun oleh Ibnu Jarir At-Tabari tahun 310 Hijriah. Ini termasuk ulama salaf. Beliau mengatakan dalam kitab tafsirnya, wa fi qaulihi yadullahi fawqa aydihim, dan di dalam firman Allah yadullahi fawqa aydihim wajhani minat ta'wil, ada dua wajah
dalam tafsir atau takwilnya. Ahaduhuma, yang pertama, yadullahi fawqa aydihim indal bai'ah li'annahum kanu yubayi'una allaha bibai'ihim nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu tangan Allah itu berada di atas tangan-tangan mereka ketika mereka melakukan baiat. Karena sesungguhnya mereka itu berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal akhar, yang kedua, quwwatullahi fawqa quwwatihim fi nusrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum innama baya'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nusratihi ala dui. Yaitu maksud dari tangan Allah di atas tangan-tangan mereka adalah kekuatan Allah itu di atas kekuatan mereka di dalam memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya mereka saat mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanyalah mereka itu tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas musuh-musuh Rasul. Ini adalah tafsir At-Tabari ketika menjelaskan makna yadullah fawqa aydihim. Selanjutnya kita buka tafsir Ibnu Katsir yang disusun oleh Ibnu Katsir pada tahun 774 Hijriah. Yadullahi fawqa aydihim ay huwa hadirun ma'ahum yasma'u aqwalahum wa yara makanahum wa ya'lamu dhamairahum wa zawahirahum. Maksud dari firman Allah yadullah fawqa aydihim adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu hadir bersama mereka, kemudian mendengarkan perkataan-perkataan mereka, melihat tempat mereka, kemudian juga mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati mereka dan apa yang mereka tampakkan dari mereka. Ini adalah tafsir Ibnu Katsir. Selanjutnya kita buka tafsir Al-Qurtubi yang disusun oleh Imam Al-Qurtubi pada tahun 671 Hijriah. Ketika beliau mengomentari ayat yadullah fawqa aydihim, beliau mengutip dua pendapat dari ulama-ulama salaf. Beliau mengatakan, wa qala al-Kalbi, Imam Kalbi berkata, maknahu ni'matullahi alaihim fawqa ma sana'u minal bai'ah. Maknanya yaitu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala atas mereka di atas apa yang mereka lakukan daripada baiat. Wa qala Ibnu Kaisan, Ibnu Kaisan berkata ketika menafsiri ayat yadullah fawqa aydihim, quwwatullahi wa nusratihi fawqa quwwatihim wa nusratihim. Artinya adalah kekuatan Allah dan pertolongannya itu di atas kekuatan mereka dan pertolongan mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari beberapa tafsir yang kita baca menjelaskan yadullah fawqa aydihim itu adalah majas, itu adalah ayat-ayat mutasyabbihat yang kemudian dijelaskan maknanya oleh para mufassir tadi. Bukan makna zahirnya adalah tangan Allah berada di tangan-tangan mereka. Nah, para mufassir tadi itu menunjukkan bahwa mereka memiliki pandangan bahwa itu adalah ayat-ayat mutasyabbihat yang harus dijelaskan maksud dan tujuan makna ayat tersebut. Kemudian ayat yang sering juga mereka gunakan untuk menyebutkan ataupun menisbatkan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tangan, yang tangan merupakan bagian daripada anggota tubuh. Meskipun mereka tidak mengatakan tangan itu sama dengan tangan manusia. Kita simak dan kita buka ayat yang kedua, yaitu surat Shad ayat ke-75. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'alin. Yang artinya Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dalam tanda kutip dengan kedua tanganku. Mari kita lihat bagaimana ulama mufassir mengomentari ayat ini. Yang pertama, tafsir Al-Qurtubi, disusun oleh Imam Al-Qurtubi pada tahun 671 Hijriah. Ketika beliau menjelaskan makna ayat lima khalaqtu biyadayya, apa kata beliau? Adhafa khalqahu ila nafsihi takriman lahu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyandarkan makhluk ciptaannya kepada dirinya. Itu bermaksud adalah takriman lahu, artinya memuliakan kepada Nabi Adam. Wa in kana khaliqa kulla syai', meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah pencipta segala sesuatu. Wa hadza kama adhafa ila nafsihi ar-ruha wal baita. Sebagaimana juga dalam ayat-ayat lain Allah menyandarkan ruh dan bait itu kepada dirinya. Misalnya Allah menyebutkan Baitullah, itu bukan berarti rumah Allah secara makna yang kita pahami secara zahirnya, tetapi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala takriman, artinya memuliakan. Selanjutnya kita pahami tafsir Al-Baydawi yang ditulis Imam Al-Baydawi pada tahun 685 Hijriah. Ketika beliau menafsirkan lima khalaqtu biyadayya, apa yang beliau katakan? Khalaqtuhu binafsi min ghairi tawassutin ka'abin wa ummin. Artinya, aku menciptakannya dengan diriku sendiri, dengan tanpa perantara seperti ayah dan ibu. Artinya ini juga mengindikasikan bahwa maksud Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam dengan tangannya adalah Allah menciptakan dengan dirinya sendiri tanpa melalui perantara seperti melalui seorang ayah dan ibu. Karena Nabi Adam itu tidak melalui perantara ayah dan ibu layaknya manusia pada umumnya. Pemirsa MMI Media Channel rahimakumullah, kelompok Wahabi mereka menolak tafwid, juga menolak takwil. Mereka lebih kepada maknai ayat-ayat mutasyabihat dengan makna letterlek, dengan makna tekstual, dengan makna yang zahir daripada kata-kata itu sendiri. Ini bukan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Meskipun mereka mengklaim itu adalah manhaj ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan ini dapat mencerahkan. Tunggu video-video yang akan datang yang lebih mencerahkan, yang lebih mengedukasi kita agar akidah kita tetap lurus pada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.